Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Nah, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, Ramadan Islamic Channel bersama SD Islam Excellent hadir kembali menjumpai Anda semua. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan menampilkan 3 penampilan. Pertama, pembacaan suci Al-Quran, yang kedua kutum, dan yang ketiga murojaah. Nah, udah gak sabar kan untuk mendengar pembacaan suci Al-Quran? Marilah bersama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan ditampilkan oleh Raki. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Ramadan Islamic Channel bersama Ustaz Rafi. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama Kultum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu serta anak-anak ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti mengalami persoalan di dalam kehidupannya. Apakah itu persoalan kecil maupun persoalan besar? Apakah itu orang sudah lanjut usia? Apakah orang itu dia masih muda? Bahkan anak kecil sekalipun pasti di dalam kehidupannya pernah mengalami persoalan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala ketika manusia menghadapi persoalan, ketika manusia mengalami berbagai persoalan maupun masalah di dalam kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi di dalam kehidupannya. Apa solusi tersebut? Solusi tersebut diantaranya adalah istighfar. Istighfar sesungguhnya adalah jalan keluar untuk menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan kita. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, hadis nomor 520, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa melazimkan istighfar, barang siapa yang senantiasa merutinkan istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesedihannya. Allah akan berikan kemudahan dalam setiap kesulitannya. Allah akan berikan kebahagiaan dalam kehidupannya, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta anak-anak ustaz sekalian, pernah tidak suatu ketika Imam Ahmad pernah merasa gelisah di dalam hatinya? Apa yang kemudian menyebabkan dia gelisah? Ternyata dia berkeinginan untuk pergi ke Syria. Maka kemudian Imam Ahmad melakukan persiapan untuk pergi ke Syria. Sehingganya Imam Ahmad melakukan perjalanan dari Irak sampai kemudian ke Syria. Setelah tiba di Syria, kemudian Imam Ahmad itu dia harus bermalam di sebuah masjid. Apa yang dia lakukan di masjid tersebut? Kemudian Imam Ahmad sudah terlalu malam hari sehingga dia harus bermalam di suatu masjid tersebut. Apa kata penjaga masjid tersebut? Wahai Syekh, Anda tidak boleh bermalam di sini. Anda harus keluar dari masjid ini. Kemudian Imam Ahmad bertanya kepada penjaga masjid tersebut, wahai bapak penjaga masjid, kenapa saya tidak boleh tidur di masjid ini? Saya ini kan seorang musafir, saya ini kan seorang yang melakukan perjalanan yang cukup jauh. Ya pokoknya tidak boleh Anda tidur di masjid ini. Akhirnya Imam Ahmad keluar. Setelah Imam Ahmad keluar, kemudian dia dipanggil oleh seorang tukang roti. Wahai Syekh, wahai bapak sini, aku sudah melihat bahwasanya engkau tidak boleh tidur di masjid. Ya sudah, kalau begitu wahai Syekh, silahkan nanti tidur di rumah saya. Kemudian Imam Ahmad pergilah ke rumah seorang penjual tukang roti tersebut dan dia tidur di situ.
sebelum dia tidur dia melihat aktivitas yang dilakukan oleh seorang penjual tukang roti tersebut. Ketika dia mengadon kuenya, ketika dia mengadon tepungnya, dia ketika menambahkan bumbu-bumbu kuenya, ketika dia menambahkan garamnya, dia senantiasa membaca istighfar. Ketika dia mengaduk ataupun mengadon adonan kue tersebut, dia senantiasa membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka Imam Ahmad merasa heran, kenapa wahai bapak tua, bapak penjual tukang roti, kenapa kok engkau senantiasa membaca istighfar di dalam membuat kuemu? Kemudian Imam Ahmad berkata, kemudian seorang penjual roti tersebut kemudian dia berkata, wahai bapak, sesungguhnya aku ini memang sudah lama senantiasa membaca istighfar, senantiasa melafazkan istighfar. Sudah berapa lama wahai engkau bapak tukang kue? Sudah sejak aku sudah lama sekali. Terus apa yang engkau dapatkan dari engkau senantiasa membaca, melazimkan istighfar tersebut? Aku senantiasa apa yang menjadi hajatku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hajat, ada satu impian yang sampai hari ini itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad berkata, apa itu wahai bapak? Sesungguhnya aku ingin bertemu dengan seorang Imam Ahmad. Maka kemudian Imam Ahmad terkejut. Siapa? Aku ingin bertemu dengan seorang Imam Ahmad. Maka langsung kemudian dipeluknya bapak penjual kue atau tukang roti tersebut. Akulah Imam Ahmad wahai bapak. Jadi karena istighfar Andalah kemudian yang membawa saya untuk datang ke sini, untuk bertemu dengan Anda. Karena istighfar Andalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu Bapak dan Ibu serta anak-anak Ustaz sekalian, marilah kita senantiasa melazimkan untuk membaca istighfar ketika kita menghadapi berbagai persoalan, ketika kita menghadapi berbagai masalah, maupun ketika kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa membaca istighfar. Dengan istighfar itulah insyaallah berbagai kesulitan akan menjadi mudah, berbagai kesedihan akan berubah menjadi kebahagiaan, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saatnya kita murojaah. Murojaah hari ini akan ditampilkan oleh Habib. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Habib akan membacakan surah Al-Kautsar, Al-Ma'un, dan Al-Quraisy. Habib mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustaz Ramli dalam Ramadan Islamic Channel bersama SD Islam Excellent. Nah, tadi kita sudah menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran, kultum, dan murojaah. Nah, sampai di sini dulu ya pertemuan kita dalam Ramadan Channel sore hari ini. Sampai jumpa esok hari. Salam pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.